Siapapun calon presiden yang memenangi pemilihan umum dipastikan tidak bisa berleha-leha. Pasalnya capres terpilih akan dihadapkan pada tantangan besar untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ada sejumlah PR berat yang harus diselesaikan capres terpilih, diantaranya persoalan akut kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kelanjutan proyek infrastruktur Presiden Jokowi. Masalah kemiskinan menjadi salah satu sorotan utama, di mana tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia sempat terbang karena pandemi COVID-19. Tingkat kemiskinan melonjak dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,14% pada Maret 2021. Setelah ekonomi pulih, jumlah orang miskin kini tersisa 25,9 juta atau 9,36% per Maret 2022. Sementara jumlah orang menganggur 7,99 juta atau 5,45% per Februari 2023. Menurut Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, ekonomi Indonesia mengidap dua penyakit, yakni ekonomi biaya tinggi dan ekonomi bernilai tambah rendah atau yang disebut VOC. Hal inilah yang coba ditangani oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan. Di antaranya hilirisasi sebagai salah satu game changer untuk memberikan nilai tambah bagi industri. Perbedaan data ekonomi juga menjadi tantangan bagi pemimpin Indonesia ke depan. Menjawab tantangan PR besar ekonomi ke depan, Bacapres Ganjar Pranowo memastikan besarnya anggaran perlindungan sosial tetap jadi perhatian sebagai bentuk kebijakan terhadap wong cilik. Dalam naskah narasi yang kami susun, we are on the right track. Kita di jalur yang benar. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita mengakselerasi ya agar apa kita tidak ketinggalan momentum. Ya. Karena pembangunan ini juga persoalan momentum. Ya. Kalau kondisi eksternal tidak kondusif, misalnya ada ketegangan geopolitik, ada kebijakan Amerika Serikat yang katakanlah merugikan negara berkembang, proteksi-proteksi gaya baru yang muncul seperti yang kita alami dalam kasus kelapa sawit dan seterusnya. Itu juga membuat kita terpukul. Ya. Itu sebabnya momentum ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Okay. Ya. Dan tim Pak Ganjar ini sudah mempersiapkan itu. Sementara itu menurut anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres, Sudirman Said, ekonomi RI terlalu dibebani rente, konflik kepentingan dan korupsi di lingkaran pejabat. Untuk menjawab tantangan ini, Bacapres Anies Baswedan akan fokus menangani 40% masyarakat ekonomi terbawah di Indonesia dengan harapan jika yang terbawah saja bisa terangkat dari jurang kemiskinan, maka ekonomi nasional otomatis akan terdongkrak. Salah satu kunci dari kita ke depan adalah bagaimana caranya APBN yang besar itu difokuskan pada pengentasan 40% paling bawah dari rakyat kita, dan itu artinya alokasi resources, expertise, perhatian, policy, prioritas itu ada di bawah itu. Kalau kita bisa angkat 40% itu ke atas, maka yang 60% itu akan ikut terbang, dan itu artinya secara multiplier kita akan bisa mengatasi kemiskinan sekaligus membuat perekonomian kita menjadi sangat sustainable. Sementara itu, Bacapres Prabowo Subianto memastikan akan melanjutkan Jokowinomics, yaitu serangkaian kebijakan ekonomi di era Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, termasuk soal hilirisasi. Sementara itu, menjawab masalah rendahnya kualitas SDM, tim Bacapres Prabowo menyiapkan kebijakan link and match di daerah. Bagaimana Pak Prabowo aware terhadap permasalahan ini, dan dia tahu sekali bahwa saat ini beliau ini tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan sekarang ini. Karena beliau di dalam kabinet tentunya. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara masalah SDM dan segala macam, dalam kesempatan itu disampaikan juga oleh Prabowo bahwa SDM, peningkatan SDM itu bisa ditingkatkan kepada daerah-daerah di mana daerah itu sebagai penghasil. Misalnya, daerah itu adalah daerah pertanian, maka dirikanlah di situ pertanian, sekolah pertanian yang di mana adalah menempa orang-orang, anak-anak di situ untuk mereka belajar pertanian yang benar di situ.
PR lainnya adalah membangkitkan kembali sektor manufaktur yang loyo. Kebijakan hilirisasi yang diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara maju hanya menyerap 1% tenaga kerja. Sementara sektor pertanian dan manufaktur yang menyerap total 44% tenaga kerja kini kurang maksimal sebagai dampak deindustrialisasi. Problemnya adalah the quality of itunya gitu. Jadi quality dari pekerjanya, bahkan misalkan begini kita lihat. Bahwa pengangguran, kemiskinan, kita lihat pengangguran 5% itu udah teori yang standar. Tapi yang bekerja ini menjadi perlu catatan kualitasnya. Contoh, UMR kita itu cuma 2.700.000 average nasional. Ya kan? Itu kalau angka kemiskinan, garis kemiskinan 550.000 per kepala dinaikkan, angka kemiskinan akan naik. Gitu. Jadi problem dari capres ke depan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meneruskan dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dan penerus-penerusnya. Jadi ada kesinambungan. Di sisi lain, ada masalah laten subsidi BBM yang kembali muncul. Subsidi BBM terus membengkak meskipun pemerintahan Presiden Jokowi sudah berjanji untuk meniadakan subsidi BBM. Subsidi BBM dan kompensasinya bengkak 596% dalam kurun waktu 7 tahun, dari 60,8 triliun rupiah pada 2015 menjadi 422,8 triliun rupiah pada 2022. Subsidi listrik juga terus membengkak dari tahun ke tahun. Angkanya sudah melonjak 120% selama 7 tahun terakhir, dari 58,3 triliun rupiah pada 2015 menjadi 128,3 triliun rupiah pada 2022.